Saya dari MTSN Kota Probolinggo. Dari SMP 10 Kota Probolinggo. Dari SMP 6 Kota Probolinggo. Dari SMP 3 Probolinggo. Dari SMP 5 Kota Probolinggo. Dari SMP 1 Bantaran. Dari SMP 1 Probolinggo. TSN Kota Probolinggo. Setiap anak unik dan masing-masing memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Setiap anak istimewa karena latar belakang yang berbeda-beda. Mereka punya tujuan belajar yang sama, namun cara meraihnya yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Prabowo, dalam pendidikan guru kepenggerak angkatan 8 dari SMKN 4 Probolinggo. Di sini saya akan buat video tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Dengan tujuan pembelajaran, CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Mari kita simak videonya. Salam dan bahagia bagi kita semua. Tahun pelajaran baru tahun 2023-2024 telah dilaksanakan ya sekitar 2 minggu ini, dan di sana saya mendapatkan murid-murid baru dengan latar belakang masing-masing individu yang berbeda-beda dari berbagai SMP di kota kabupaten, bahkan ada yang dari luar kota Probolinggo, dan dengan keunikannya serta dengan potensi masing-masing yang dimilikinya sebagai bekal dalam belajar menuntut ilmu baru di SMK Negeri 4 Probolinggo. Siap dari SMP Negeri 1 Jatiroto. Siap dari SMP 1 Tegal Jualan. Dari SMP 1 Karaksan. Dari SMP 1 Subrasi Kabupaten Probolinggo. MTS Raudatul Talibin Kota Probolinggo. SMP Taman Dewasa Kota Probolinggo. Dalam video opening di awal tadi kita bisa melihat bahwa itu merupakan anak-anak atau murid-murid baru di SMK Negeri 4 Probolinggo dengan memakai seragam SMP mereka, belum memakai seragam SMK Negeri 4 sebagai taruna. Di sana kita bisa melihat bagaimana beragamnya, bagaimana banyaknya perbedaan ya yang bisa disimpulkan dari seragam mereka yang mewakili dari berbagai daerah asal SMP mereka sebelumnya. Jadi kita bisa lihat itu merupakan simbol bagaimana mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, punya bekal, punya potensi, dan mungkin punya gaya belajar yang berbeda-beda pula. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya memang murid-murid kita itu unik dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Di dalam kelas masing-masing anak memiliki perbedaan dikarenakan beberapa hal, misalnya dari latar belakang orang tua yang kurang mampu, murid yang kurang bisa memahami atau mengakses teknologi, murid yang kurang memahami bahasa, atau murid yang kurang mampu untuk belajar, atau murid yang mempunyai potensi pengetahuan yang baik namun kurang dalam sosial emosionalnya, atau mungkin murid yang mempunyai bakat-bakat tertentu yang cukup besar yang menjadi modal mereka dari sebelumnya. Melihat betapa luasnya keberagaman murid-murid kita, ya kita sebagai guru harus berpikir bagaimana mampu melayani murid-murid kita yang sangat beragam tersebut, dan berpikir bagaimana caranya kita dapat menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid mempunyai kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid kita yang sangat beragam tersebut, kita harus berpikir bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif
yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dan keunikan, kekuatan, kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Nah, sekarang apakah guru harus melayani murid-murid yang sangat beragam tersebut satu persatu dalam satu waktu? Guru bukan malaikat bersayap atau Superman. Guru hanya manusia biasa, namun mampu melakukan hal yang luar biasa. Jadi, bagaimana solusi dari pembelajaran yang mampu mengakomodir keberagaman murid yang memiliki karakteristik dan keistimewaan masing-masing dalam satu kelas? Jawabannya salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson tahun 99, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus melakukan 32 cara mungkin untuk 32 murid dalam satu kelas. Ya, pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus memberikan soal atau materi yang lebih banyak bagi anak yang lebih cepat belajarnya dibanding dengan anak yang kurang. Atau pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru harus mengelompokkan antara yang cepat dengan yang cepat, yang lambat dengan yang lambat, atau memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Bukan berarti seperti itu. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semerawut atau chaotic yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A atau si B dan si C dalam waktu yang bersamaan. Bukan, guru tentunya seperti yang saya bilang tadi, bukan malaikat bersayap atau Superman yang harus kesana kemari melayani anak satu-satu, memecahkan segala permasalahannya dalam satu waktu. Bukan seperti itu. Terus bagaimana dan apa yang bisa dilakukan guru dalam pembelajaran berdiferensiasi? Jadi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang memastikan setiap murid akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajarnya, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian yang berkelanjutan. Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi konsep atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai,
mereka tetap dapat menguasai materi. Yang kedua, minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan beberapa faktor, diantaranya satu, preferensi terhadap lingkungan belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Dan yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Yang kita ketahui ada 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual, spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, natural, dan logik matematik. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas? Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Penilaian awal atau asesmen diagnostik. Dengan memahami tingkat pengetahuan awal mereka, kita dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. 2. Membentuk kelompok-kelompok kecil yang fleksibel supaya murid dapat belajar bersama dan berkolaborasi dengan teman-temannya. 3. Materi dan sumber belajar yang berbeda-beda. Jadi menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai tingkat kesulitan dan format yang berbeda seperti bacaan, video, alat peraga buatan ataupun nyata, dan lainnya. 4. Memberikan kebebasan dalam pengerjaan tugas sesuai kemampuan yang relevan dan memotivasi murid. 5. Pendekatan mengajar yang bervariasi dengan berbagai metode seperti ceramah, diskusi kelompok kecil, presentasi, proyek untuk menyentuh beragam gaya belajar siswa. 6. Bimbingan dan dukungan tambahan untuk murid yang menghadapi kesulitan. Dan 7. Penugasan proyek yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid dengan topik yang relevan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara sebagai berikut. 1. Mengakomodasi perbedaan individual. Setiap murid memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid. Hal ini membantu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar karena materi pembelajaran disesuaikan dengan preferensi dan kemampuan siswa. 2. Meningkatkan pemahaman materi. Dengan menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai cara seperti teks, video, diskusi, dan proyek, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang diajarkan. Mereka dapat belajar melalui metode yang paling efektif bagi mereka sehingga hasil belajar menjadi lebih optimal. 3. Meningkatkan rasa percaya diri dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa diberi kesempatan untuk berhasil dalam lingkungan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ini membantu meningkatkan rasa percaya diri karena mereka merasa kompeten dan mampu menguasai materi pembelajaran. Rasa percaya diri yang tinggi mempengaruhi motivasi belajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar mereka. 4. Menjaga antusiasme belajar. Ketika siswa menemukan materi yang relevan dan menarik bagi mereka, mereka cenderung lebih antusias untuk belajar. Dengan menyediakan materi yang beragam dan menarik, pembelajaran berdiferensiasi membantu mempertahankan minat siswa dalam proses belajar dan menghindari kejenuhan. 5. Menyesuaikan kecepatan belajar.
Tidak semua siswa belajar dengan kecepatan yang sama. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat maju pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami materi diberi kesempatan untuk melakukannya tanpa merasa tertekan. Sedangkan siswa yang cenderung lebih cepat dalam pembelajaran tidak merasa terbatas dalam kemajuan mereka. Dan yang terakhir adalah 6, mendorong kolaborasi dan pembelajaran peer-to-peer dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siswa seringkali bekerja dalam kelompok dengan anggota yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. Hal ini mendorong kolaborasi dan pembelajaran antar sesama, di mana siswa dapat saling membantu dan belajar dari satu sama lain. Pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan dukungan sosial yang positif. Sekarang apa kaitannya antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi sebelum-sebelumnya, yaitu materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, materi profil pelajar Pancasila, materi apresiatif inquiry, dan materi budaya positif? Berikut penjelasannya. 1. Pentingnya menyediakan pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi menyesuaikan dengan keunikan dan bakat setiap individu dan memperhatikan perkembangan fisik, emosional, sosial, spiritual siswa. Jadi konsep ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang juga menghargai perbedaan individual, memperhatikan kebutuhan minat siswa atau murid, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan bagi setiap murid. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan ini menekankan pentingnya mengenali dan menghargai keberagaman, sekaligus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mendorong siswa atau murid untuk saling menghargai perbedaan dan berkolaborasi secara positif sehingga dapat menciptakan lingkungan kelas yang harmonis. Ketiga, dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menggunakan inquiry apresiatif untuk menghargai potensi, bakat, dan kemampuan unik setiap murid. Pengakuan atas potensi murid atau siswa dapat menjadi dasar menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Dan yang keempat, budaya positif di kelas, menciptakan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan menyenangkan bagi murid. Ketika pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, murid merasa dihargai dan diberdayakan karena materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan minat mereka. Dalam budaya positif, murid merasa aman untuk berpartisipasi aktif, mengajukan pertanyaan, dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Hal ini tentunya mendukung keberhasilan belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Demikian pemaparan video saya dalam koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga materi saya bermanfaat dan mohon maaf jika dalam pemaparan maupun dalam pengungkapan dan dalam konsep penyusunan ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terus ngapa? Assalamualaikum. Bukan. Guru tentunya seperti yang saya bilang tadi, bukan malaikat bersayap atau Superman yang harus kesana kemari melayani anak satu-satu, memecahkan segala permasalahannya dalam satu waktu. Bukan seperti itu. Terus bagaimana dan apa yang bisa dilakukan guru dalam pembelajaran